Ada yang kedua tipe kuning, yellow. Kuning itu dia relax. Kemudian hati-hati dan sadar. Nah, ini yellow, ini yang agak ideal. Santai sih, tapi bukan berarti sembrono. Dia tahu kok. Iya yuk, ngopi yuk. Tapi jangan lama-lama, saya harus nyusun makalah besok. Untuk besok. Nah, ini tipe kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita mulai lagi ya ngaji filsafat kita. Baik, malam hari ini tema kita tema kesadaran. Meskipun saya yakin teman-teman malam hari ini kesini itu sadar kan? Atau ada yang tidak sadar? Tidak tahu Pak, saya kok tiba-tiba di sini padahal ya pinginnya apa gitu. Insya Allah semua sadar ya. Alhamdulillah malam hari ini bisa nyampe sini paling tidak secara medis sadar. Bukan orang yang koma, bukan orang yang pingsan. Nyampe sini berarti sudah sadar. Nah, malam hari ini kita belajar sadar yang lebih berkualitas. Tidak sekedar sadar bahwa kita bangun, bahwa kita sehat. Mungkin ya sehat sangat penting. Tapi kita coba menggali kesadaran yang lebih dalam. Meskipun pelan-pelan ya, malam hari ini kita pelan-pelan saja melangkahnya. Nanti ada banyak pikiran-pikiran para filosof, tapi dinikmati saja. Mungkin ada yang bisa ditangkap, ada yang tidak. Bismillah, kita mulai. Saya awali dari definisi. Ada banyak definisi kalau teman-teman buka buku, tapi secara umum menurut saya yang disebut sadar itu kita paham tentang diri kita dan lingkungan kita. Kita mengenali diri kita dan lingkungan kita. Ini berarti sadar. Kalau kita tidak kenal diri kita, tidak ngerti lingkungan sekeliling kita, ya kita disebutnya tidak sadar. Jadi yang paling awal justru paling berat itu mengenali diri. Menyadari siapa aku, mengapa aku seperti ini, mengapa aku di sini, itu bagian dari kesadaran. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, sadar itu kadang didefinisikan sebagai waspada atau terjaga, bangun. Ya ini lawannya pingsan, lawannya koma, lawannya ngantuk. Mungkin ada yang bilang kalau ngantuk itu setengah sadar Pak. Setengah sadar, setengah enggak. Bisa saja begitu, tapi intinya sadar itu waspada dan terjaga. Nah, misalnya teman-teman tidak waspada, di depannya ada minuman misalnya, terus ketendang. Nah, ketendang itu kan berarti dalam kondisi tidak sadar. Terus gelasnya kesampluk misalnya. Nah, itu kan berarti tidak waspada, meskipun bangun sih tidak cuma karena kurang waspada. Nah, ini juga disebut tidak sadar. Makanya kalian kan menceritakan pada teman, mohon maaf saya tidak sadar, saya tidak sengaja, terus gelasnya kesenggol, terus jatuh.
Nah, ya meskipun istilah yang kedua ini kan sering kita pakai jadi modus. Kalau kita salah, kalau kita keliru, kalau kita khilaf apa, terus alasannya tidak sadar. Mohon maaf ya Pak, saya niatnya puasa loh, tidak sadar kok tiba-tiba di dalam warung kayak gini ya, misalnya. Itu kamu kan pakai alasan itu, gayamu biar orang tidak menyalahkan kamu. Padahal kamu asik main game misalnya. Loh, saya tidak sadar Pak, dari subuh sampai maghrib saya berarti tadi tidak sholat zuhur, tidak sholat asar. Ya mohon maaf ya Pak, tidak sadar. Ya sadar, wong kamu main game dan menang, ya kadang kalah ngamuk-ngamuk, itu namanya masih sadar. Nah, jadi waspada dan terjaga. Ada juga yang mendefinisikan sadar, itu yang nomor 3 itu. Isi mental dan pikiran. Jadi kalau ini lebih ke bentuk kesadaran. Di isi diri kita, isi mental kita. Misalnya saya ada di sini dengan kesadaran saya sedang memberi kajian. Kalian duduk di sana dengan kesadaran sedang mengikuti kajian. Awas kebalik-balik, awas keliru. Jadi isi mental dan isi pikiran. Termasuk kalau kalian sering saya orang Indonesia loh, saya Muslim loh, saya masih muda loh, saya mahasiswa loh. Ini kan isi kesadarannya. Jadi kalau orang menyatakan kesadaran itu ada kalanya isinya ini. Kalau dibahas yang ketiga ini, tema kesadaran itu bisa luas sekali. Mungkin 90% materi ngaji filsafat itu ya kesadaran. Ya, itu yang kadang-kadang kamu bangun, ya kamu sehat, ndak koma, ndak ngantuk. Kamu ya waspada, tapi orang memarahi kamu. Kamu kok ndak sadar sih? Mbok yo yang sadar, kita itu orang Indonesia. Mbok yo yang sadar, kita itu Islam. Mbok yo yang sadar. Nah, kamu itu mahasiswa. Nah, ini yang nomor 3 ini. Jadi sekarang kita tahu ya, kalau ada orang ngomong kesadaran, coba dicek dia ada di mana. Apakah kesadaran yang pertama, pengenalan diri, pemahaman diri dan lingkungan, ataukah kewaspadaan, keterjagaan? Kalau ini mungkin banyak berhubungan dengan tadi ya, medis dan lain sebagainya. Yang ketiga, isinya. Isi mental dan pikiran. Baik, jadi ini dari sisi definisinya saja. Baik, sekarang kita lebih konkret. Kesadaran yang berkaitan dengan hidup kita. Ada banyak sekali teori-teori, konsep-konsep tentang level-level kesadaran. Nah, sekarang kita lebih membahas hidup kita ya. Ini yang tadi saya sebut, kalau sekedar sadar, mungkin semua kita sadar. Mari kita sadar tapi yang lebih berkualitas. Saya akan mengambil dari beberapa referensi buku ya, tentang level-level kesadaran ini, untuk bahan refleksi dan muhasabah kita. Yang pertama, saya ambil dari buku yang judulnya The Four Self-Awareness Archetypes, karangan Dr. Tassayuri. Dari aspek kesadaran, beliau punya teori begini. Kesadaran itu ada yang diarahkan ke dalam pada diri kita, ada yang diarahkan keluar pada orang lain. Nah, dengan melihat dua ini, terus beliau menjelaskan tipenya manusia itu ada 4. Ada tipe introspektor, ada tipe seekers, ada tipe aware, ada tipe pleasure. Nanti kita lihat ya. Ada tipe introspektor. Tipe introspektor itu orang yang
high internal self-awareness, tapi low external self-awareness. Jadi mengenali dirinya secara tinggi berarti sangat kenal dirinya, tapi kurang peduli, kurang menyadari sekitarnya. Ini yang disebut introspektor. Introspektor itu orang yang kenal dirinya, tapi tidak peduli pendapatnya orang, komentarnya orang tentang dirinya. Dia juga tidak menguji tentang kesadarannya. Orang seperti ini biasanya, pokoknya saya kayak gini, terserah orang lain mau apa. Introspektor namanya. Jadi, orang seperti ini ya nanti jadinya dia tidak berkembang. Karena kadang-kadang masukan dari orang lain juga penting. Oke ya, ini tipe pertama. Orang yang sadar diri tapi tidak peduli lingkungan sekelilingnya. Ada tipe kedua, tipe seekers. Kalau seekers ini lebih parah. Seekers itu para pencari. Maksudnya dia ini masih dalam proses pencarian. Dia ini low internal self-awareness, pengenalan dirinya ke dalam itu lemah, sekaligus juga low external self-awareness. Pengenalan keluarnya juga lemah. Jadi dia tidak jelas tentang dirinya, juga tidak mau diberi masukan orang lain. Ini tipe seekers. Ini yang saya sebut tadi ya, mungkin orang apatis atau orang cuek. Ada di sini. Nanti ada juga yang high external self-awareness dan high internal self-awareness. Kalau bisa kalian ada di sini. Ini orang yang aware, orang yang paham dirinya, kenal dirinya, sekaligus terbuka masukan dan pendapat orang lain. Ini tipe aware. Nanti ada yang tipe high external self-awareness tapi low internal. Ke dalam dia lemah, tapi keluar dia luar biasa. Sangat peduli dengan orang lain. Namanya tipe pleaser. Tiap hari yang dipikirannya gimana mengikuti pendapatnya orang, menyenangkan orang lain. Namanya pleaser. Dia sendiri tidak tahu keinginannya apa. Pokoknya ikut saja orang-orang. Yang penting orang lain senang. Kata teman-teman, saya itu baiknya begini dan kamu jalan itu. Menurut teman-teman, mereka itu bangga dengan saya kalau saya neraktir mereka. Ya wis tak traktir semua. Itu pleaser. Dia hanya menyenangkan saja orang lain. Kayak ini 3 tipe namanya archetype. Tipe paling utama. Kalian ada di mana? Kalian pleaser kah? Atau aware kah? Atau seekers? Cuek saja Pak, peduli amat. Atau orang yang introspektor. Introspeksi dirinya bagus tapi tertutup dari masukan-masukan orang lain. Baik, kalian menilai diri kalian ya. Tidak usah bilang-bilang ke yang lain, tidak apa-apa. Untuk kalian sendiri. Lanjut. Ada cara menjelaskan yang berbeda. Kali ini saya ambil dari bukunya Jeff Cooper, Levels of Awareness. Beliau pakai gambar juga yang dengan simbol-simbol warna. Ada warna putih, ada warna kuning, ada warna oranye, ada warna merah. Ini dari orang paling cuek sampai orang paling serius. Kalian ada di tipe mana silahkan introspeksi. Yang warna putih, ini di kesadaran putih, ini orang yang rileks tapi unaware dan unprepared.
Jadi nyantai sih, tapi tidak punya kesadaran dan tidak siap menghadapi apapun. Contohnya yang tiap hari walking and texting, kata beliau. Ini bukan contoh dari saya loh ya. Yuk jalan yuk ngopi yuk terus bariku terus. Suka yang ngono terus uripe. Jadi relax tapi unaware. Dia tidak membaca dirinya, tidak mengenali kebutuhan dirinya sehingga dia unprepared. Kalau ada apa-apa kaget, tidak siap. Yuk ngopi yuk jalan-jalan yuk. Begitu sadar, aduh besok pagi presentasi aku. Nah, ya unprepared kamu. Kalau sering begitu, kamu tipe yang putih ini. Ya kamu menang di rileksnya, tapi pontang-panting hidupmu. Karena kamu tidak siap. Ada yang kedua tipe kuning. Yellow. Kuning itu dia rileks. Kemudian hati-hati dan sadar. Nah, ini yellow, ini yang agak ideal. Santai sih, tapi bukan berarti sembrono. Dia tahu kok. Iya yuk, ngopi yuk. Tapi jangan lama-lama, saya harus nyusun makalah besok. Untuk besok. Nah, ini tipe kuning. Jalan-jalan yuk, ayo. Itu kan kalau contohnya Jeff Cooper itu aware of where exit are. Jalan-jalan di mall, tapi saya tahu kalau ada apa-apa jalan daruratnya di sana. Itu maksudnya apa? Dia selalu waspada. Meskipun santai. Tapi tetap hati-hati, itu tipe kuning. Pikirannya penuh perhitungan. Ada oranye. Kalau oranye ini sudah agak lebih. Heightened state of alertness. Orang yang mulai mudah cemas, mudah was-was. Cirinya apa? Something doesn't look or feel right. Selalu merasa ini mesti ada yang salah, ada yang kurang. Apa ya? Itu selalu begitu. Ini khawatir terus, cemas terus. Ada yang tidak beres deh ini rasanya. Nah, kamu was-was terus. Agak berlebihan. Makanya di situ contohnya panas-panas pakai jas hujan. Ya. Kenapa? Khawatir, sekarang hujan itu tidak bisa diprediksi loh Pak. Kalau hujan beneran gimana? Nanti kalau kehujanan saya pilek loh. Terus ngono. Jadi mulai agak terlalu khawatir. Ini warna oranye. Jadi saya tidak tahu kalian itu orang tipe ini biasanya di tasnya itu isinya iso macam-macam. Yo ada cutter, yo ada siapa tahu nanti perlu. Opo-opo dibawa semua. Alasannya siapa tahu nanti perlu. Nah, mungkin kuliah bawa palu, bawa cutter, bawa itu. Lu sopo ngerti nanti dibutuhkan, Pak. Gitu. Ini tipe oranye. Ya, saya tidak tahu kalian ada di tipe yang mana ya. Ada yang paling parah. Paling parah apa? Tipe merah, tipe red. Orang ini tidak sekedar cemas, tapi dia merasa selalu terancam. Sampai level tidak berani ngapa-ngapain. Concern for your survival. Ini kesadaran merah. Cirinya apa di kesadaran merah? Run, hide, and fight. Lari, sembunyi, atau perang. Jadi fight, berjuang, setelah itu lari, setelah itu sembunyi. Dia tidak nyaman hidupnya. Merasa terancam. Orang terancam kan gitu, sembunyi, terus lari, kalau ada kesempatan menyerang. Nah, kalau ini agak parah. Tipe merah. Sebenarnya masing-masing mungkin diperlukan dalam hidup kita. Kadang-kadang juga kita harus cari selamat dalam hidup. Tapi kadang-kadang juga harus santai. Tapi ada orang yang dominannya di putih, ada yang dominannya di kuning, ada yang dominannya di oranye, ada yang dominannya di merah. Saya tidak tahu kalian ada di mana.
Coba nanti kalian pakai ini untuk meneliti teman-teman mau dirimu sendiri. Generasi hari ini. Benar enggak sih generasi hari ini tuh misalnya lebih cenderung putih, santai saja, cuek saja. Atau jangan-jangan orin tadi, khawatir, cemas. Cemas masa depan, cemas jodoh, cemas ijazah, cemas karir, cemas terus. Atau malah enggak sekedar cemas, merasa terancam. Mau apa-apa ndak berani, jangan apa bahaya, mau ini ndak berani, mau itu ndak berani. Nah ini level kesadaranmu. Baik, saya lanjutkan ya. Buku ketiga yang membahas level kesadaran. Boleh kalian cari buku yang judulnya Power versus Force. An Anatomy of Consciousness, The Hidden Determinant of Human Behavior. Karya David R. Hawkins. Ini luar biasa, orang ini melakukan penelitian katanya 20 tahun untuk meneliti kesadaran manusia. Kesadaran manusia itu oleh beliau kemudian di-ranking, diberi poin antara 1 sampai 1000. Kemudian dibagi 2. Ada yang jenis force, ada yang jenis power. Kalau force itu sifatnya negatif, kalau power itu sifatnya positif. Nah, kalau ini menarik ya untuk ngecek kita sedang ada dalam situasi apa, dalam kesadaran apa. Kesadaran paling rendah itu malu. Jadi orang malu itu paling bawah. Maka kalau punya teman, punya sahabat sedang malu, ayo kita jaga bareng-bareng ya. Karena orang malu itu kadang-kadang lebih milih ingin lenyap saja. Ingin tidak ada saja. Jadi gagal itu biasa. Tapi kalau lanjutannya malu itu kamu harus mulai jaga-jaga, hati-hati. Karena orang malu itu, ya itu tadi biasanya. Karena dia ada di level kesadaran paling rendah. Nilainya cuma 20. Kemungkinan melakukan hal-hal negatif yang bisa fatal. Itu malu. Jadi jangan dikira malu itu simple. Kalau begitu apa mending kita tidak punya malu saja, Pak? Ya jangan. Justru yang menjaga manusia dan nilai-nilai kemanusiaan itu kita masih punya rasa malu. Malu di sini maksudnya apa? Jatuh pada malu. Melakukan hal-hal yang memalukan. Ada di kesadaran, malu saya kok melakukan itu, malu saya kok gagal, malu saya. Nah, ini kesadaran paling rendah. Di atas malu ada guilty. Guilt, rasa bersalah. Ini nilainya 30. Jadi ya merasa wah iya ya, keliru saya kok melakukan itu ya, dosa saya. Ini kesadaran rendah, 30. Getarannya negatif. Di atas rasa bersalah ada apati atau apatis. Tadi loh, cuek. Jangan dikira cuek itu keren. Kalau memang cuek beneran, kalian acuh beneran dengan hidupmu, kesadaranmu, kesadaran apatis, itu kamu ada di kesadaran level rendah. Getarannya negatif. Membawa berarti pada hal-hal yang negatif. Naik satu level ada grief, kesedihan. Nah, sedih juga rendah, nilainya 75. Makanya kalau sedih jangan lama-lama. Kalau memang terpaksa harus sedih, beri waktu untuk kesedihanmu. Baik diriku, kamu sedih ya, 3 hari ya. Nah,
enggak apa-apa. Ya kan manusiawi orang sedih itu. Kasih waktu, ya jangan panjang-panjang. Sekiranya cukup menurutmu lah. Mau nangis-nangis silahkan, mau apa-apa silahkan. Tapi sehari ini saja ya, kayak gitu loh. Kasih waktu. Biar tidak lama-lama di kesedihan. Karena ternyata kesedihan vibrasinya negatif. Takut juga begitu. Taklukkan rasa takutmu. Kalau belum takluk, ya hindari dulu sementara. Karena kalau kamu ada di ranah takut, getarannya juga negatif. Orang takut pasti tidak produktif. Tidak bisa melakukan apa-apa. Wong takut. Terus lebih atas sedikit, ingin. Nah, ini menarik. Ingin mungkin maksudnya apa? Ambisi. Jadi keinginan yang tidak terkendali, getarannya negatif. 125. Lebih tinggi dari desire apa? Anger, marah. Marah 150. Masih tergolong negatif. Tapi lebih tinggi karena kadang-kadang marah juga bisa jadi sumber produktivitas. Mungkin bisa saja kamu marah sambil nyanyi, bikin puisi, itu kan bisa produktif karena ngamuk, apa ngelukis apa, itu bisa. Bisa diarahkan ke yang positif, tapi secara umum masih negatif. Meskipun negatifnya level agak tinggi. Dan pride, ini menarik. Pride masih dikategorikan negatif karena kebanggaan itu dekat sekali dengan kesombongan. Masih membawa aura negatif meskipun dia tertinggi dalam aspek negatifnya. Maksudnya nilainya besar. Berarti negatifnya paling kecil. Nah, yang sebelah kanan ini power. Getarannya positif. Kalau kalian emosinya ada di yang kanan itu, kesadarannya di yang kanan itu, lanjutkan. Karena kalian ada di track yang benar. Yang pertama apa? Berani. Ketika keberanian itu muncul, 200 nilainya. Kamu siap nikah? Siap Pak, berani saya. Meskipun belum kerja, berani saya Pak, lumayan. Nah ini berarti kalian punya keberanian. Dan itu positif energinya. Kesadarannya positif. Yang ke-10 netral. Netral itu stabil, tidak mudah terpengaruh. 250 positif. Terus willingness, cita-cita. Ini beda dengan desire tadi ya. Desire itu hasrat, keinginan, nafsu. Kalau willingness itu kemauan, punya cita-cita, itu menggerakkan secara positif. Kemudian acceptance, penerimaan. Situasiku seperti apa, saya ridho dengan ketetapannya Allah. Nah ini 350. Kemudian berpikir akal 400. Kemudian cinta 500 ternyata. Dalam penilaiannya Hawking ya. Cinta itu 500. Di atas cinta ada lagi yang energi positifnya besar, sukacita. Ya karena mungkin kenapa lebih tinggi sukacita? Ya dari aspek powernya, sukacita lebih besar. Kadang-kadang cinta kan bikin lemes juga. Apalagi kamu ditolak, apalagi kamu dicuekin, itu kan terus jadi lemes. Tapi kalau gembira itu kemungkinan lebih besar. Joy, sukacita. Kedamaian, getaran positifnya besar, 600. Dan yang paling tinggi antara 700 sampai 1000 itu enlightenment, pencerahan. Orang yang di kesadaran tercerahkan itu energinya luar biasa. Ketika kamu merasa tercerahkan itu kan semangatmu meluap-luap. Nah, ini boleh untuk bahan evaluasi dirimu ya. Saya ada di mana, Pak? Kamu sedang malu, sedang sedih, apa sedang apa? Kamu cek, kamu dapat nilai berapa? Kamu ingat-ingat poin-poin itu. Mungkin
Kalau kamu sedang jatuh cinta, wah 500 Pak energinya Pak. Kalau sedang takut, wah cuma 100 Pak. Saya dulu lupa ada apa anime Dragon Ball itu yang ada hitungan energinya di kacamatanya itu. Wah 500 saya. Bayangkan saja seperti itu kan. Wah saya sedang jatuh cinta ini. Itu tulisannya 500 tuh 500. Wah sedang. Energinya segitu. Jangan-jangan terinspirasi itu terus dibikin di animenya. Jadi ini salah satu kategori-kategori kesadaran dan levelnya. Oke ya, masih belum jam 10 jadi saya tambahi lagi. Terserahlah kamu sudah kekenyangan teori apa enggak, besok tak tambahi lagi. Boleh kamu potong-potong kalau merasa agak terlalu banyak konsep. Nah, kalau ini dari buku William Todd, judulnya The Mentor in Me, What to Do and What Not to Do. Kalau ini menarik, 7 level kesadaran. Dari kesadaran paling rendah sampai ke kesadaran paling tinggi. Manusia yang level kesadarannya tertinggi. Ayo kita cek kita ada di mana ya. Yang pertama ada kesadaran animal, kesadaran binatang. Kesadaran binatang itu rumusnya adalah fight or flight. Bertarung atau lari. Intinya apa? Mencari senang, mencari nyaman, mencari enak. Dan cenderung reaktif. Diingat-ingat ada beda antara reaktif dan responsif. Kesadaran animal itu reaktif. Reaktif itu kalau mendapat masalah, tidak dipikir dulu tiba-tiba merespon. Ini namanya reaktif. Dimaki-maki orang, ya segera saja balik tak maki-maki. Ngapain nunggu? Nah, ini namanya reaktif. Jadi dapat nilai jelek, ya tiba-tiba saja motong misalnya marah. Ini namanya reaktif. Dan ini kesadaran animal. Binatang itu kan kamu senggol, kucing saja kamu senggol, wow, terus wah, gitu kan gitu. Dia tidak pakai mikir ini aku harus ngapain, enggak. Itu namanya reaktif. Kan banyak orang begitu, reaktif. Melakukan apa-apa tidak dipikir dulu. Sehingga kadang-kadang keliru. Jadi kalau kalian begitu, kalian ada di kesadaran paling bawah, kesadaran animal. Padahal kita istimewa karena punya akal budi, tapi di level kesadaran paling bawah ini jarang dipakai. Naik satu level lagi, ada kesadaran mass. Mass itu ya massa, masyarakat. Di level kesadaran kedua ini, yang kita lakukan hanya follow the crowd. Kita hanya mengikuti masyarakat, mengikuti orang lain, mengikuti kerumunan. Agak mirip juga dengan kesadaran animal. Di kesadaran mass ini kita tidak terlalu pakai akal budi kita. Pokoknya yang lain ke utara, ya saya ke utara. Yang lain ke selatan, ya saya ke selatan. Katanya orang lain itu baik, ya saya ikut itu. Katanya orang lain itu buruk, ya saya hindari itu. Pokoknya dia tidak pernah mikir. Yang viral apa, ya berarti saya ikut ke situ. Ini namanya kesadaran massa. Hanya follow the crowd. Kita tidak jadi diri kita sendiri sebenarnya. Kita hanya mengalir saja mengikuti arus kerumunan. Nah, ini level 2. Jadi jangan-jangan ada orang baik, yo rajin ngaji, yo melakukan hal baik-baik, tapi hanya karena follow the crowd. Nilainya jadi minimal. Dia ada di kesadaran yang bawah. Dia tidak punya kesadaran sendiri, tidak otentik versi dirinya.
Nah, naik satu level lagi. Namanya kesadaran aspiration. Ini pikirannya mulai dipakai. Mulai usul, punya pandangan sendiri, punya perspektif sendiri. Sayangnya level 3 ini desire without action. Usul saja ndak berani mikul. Mikir terus, aspirasi terus. Punya ide ini, punya ide itu, tapi ndak ada yang wujud. Jadi pikirannya dipakai sih, tapi mikir untuk mikir saja. Kalau diajak diskusi lama, aspirasinya macam-macam. Begitu, siapa yang tanggung jawab ini? Diam semua. Nah, isinya aspiration saja. Kegiatan sederhana saja rapatnya bisa puluhan kali. Usulannya macam-macam. Sudah dibahas berjam-jam, pertanyaan terakhir, ini anggarannya dari mana? Tidak tahu. Selesai, terus tidak jalan acaranya. Pokoknya tipe aspirasi, kegemarannya berpikir, tapi tidak punya orientasi tindakan. Ya lumayan, sudah mulai pakai akalnya, tapi kurang transformatif. Level aspiration. Pokoknya diskusi, rapat. Nanti keputusan rapat kita hari ini adalah kita rapat lagi minggu depan. Nah, itu kamu ada di kesadaran aspirasi. Senengannya seandainya. Wah, seandainya begini gimana? Yang sana, loh tapi kalau seandainya begitu, nah, yang sini juga, loh tapi kalau. Jadi kalau pakai seandainya bisa seluruh dunia jadi seandainya. Ini tipe aspirasi. Nah, naik satu level ada tipe individual. Tipe ini orang mulai melakukan ekspresi diri, mulai menyatakan keunikan dirinya. Tidak sekedar pikiran, dia mewujudkan versi dirinya. Ini loh yang saya mau, ini yang saya inginkan, ini loh pilihanku. Nah, ini level individual. Ini kesadarannya lebih tinggi. Nah, kalau sukses di sini, sebenarnya ada yang lebih tinggi apa? Kesadaran disiplin. Orang dengan kesadaran disiplin itu, dia punya target, punya cita-cita, punya keinginan, dan dia berkomitmen mewujudkannya secara disiplin. Ini kesadarannya lebih tinggi. Kalau yang individual tadi kan mengekspresikan diri saja, tapi yang ini ada targetnya, saya ingin jadi seperti itu, saya ingin mencapai itu, dan dengan komitmen penuh mencapai tujuan itu namanya kesadaran disiplin. Lebih tinggi daripada sekedar kesadaran individual. Kalau ingin lebih tinggi lagi, ada namanya kesadaran experience. Kesadaran experience itu kesadaran pengalaman. Kenapa ini lebih tinggi dari disiplin? Orang yang disiplin saja, kadang-kadang kalau dia tidak luwes, hidupnya jadi kaku, monoton. Situasi berubah, dia tidak mau berubah. Saya pokoknya target setiap sholat harus ke masjid misalnya. Dan itu dia komitmen, bagus sih. Tapi kalau dia tidak naik level ke experience, nanti dia mengalami hal yang berbeda. Dia memaksakan diri harus begitu terus, hasilnya bisa sebaliknya. Pandemi datang, enggak. Meskipun pandemi saya tetap harus ke masjid karena sudah niatnya begitu. Padahal di luar, di mana-mana sedang dilarang karena penyakit merajalela. Nah, ini kurang luwes.
Maka perlu naik level, kamu naiklah ke experience. Experience itu iya, saya punya target ini, saya berkomitmen. Tapi sekarang situasinya berubah begini. Saya bisa merespon situasi itu. Ini belajar dari pengalaman, itu sederhananya orang experience. Jadi dia tidak sekedar disiplin, tapi juga target untuk lebih baik terus menerus dari experience, belajar dari pengalaman. Ini level lebih tinggi. Puncaknya kalau bisa level mastery. Level mastery ini puncak. Cirinya apa? Responsif, tidak reaktif. Mau melakukan apapun dipikir dulu. Yo mempertimbangkan kenyamanan, mempertimbangkan orang lain, Mas, mempertimbangkan aspirasi yang macam-macam, mempertimbangkan ekspresi diri, mempertimbangkan target dan disiplin dan komitmen, mempertimbangkan pengalaman situasi, baru diputuskan. Ini mateng kalau orang sudah nyampe mastery. Kesadarannya tidak kesadaran reaktif, tapi kesadaran responsif. Kalau respon itu diawali berpikir dulu, mendalam, terus baru dieksekusi. Inilah 7 level kesadaran. Nah, teman-teman boleh cek ya, saya ada di mana sekarang? Mastery pasti belum, Pak. Experience masih meraba-raba. Disiplin masih belum konsisten. Ekspresi diri tidak jelas, saya mau mengekspresikan diri saya kayak gimana. Aspirasi tidak pernah sih, Pak, isinya gegeran terus sama teman-teman. Ataukah Mas, ya masa yang mana dulu, Pak. Animal, jangan-jangan nyari kesenangan. Tidak tahu juga, Pak, tapi rasanya hidup saya juga tidak senang-senang amat. Berarti levelnya di bawah ini mereka. Tidak ada kesadarannya. Baik, ya kamu renungi sendiri ya. Kalau bisa kamu naik level kesadaranmu biar hidup kita lebih bernilai. Tambah tinggi level kesadaran kita, tambah bernilai hidup kita, tambah berkualitas.